melalui mimpi telah melihat wajah suci Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Barokah perkumpulan seperti ini, niatkan mudah-mudahan Nabi Muhammad pandang saya. Hari ini saya kepanasan, besok saya tidak dibakar di api neraka. Amin ya Allah, amin. Sehingga kita mendapatkan barokah. Coba perhatikan Pak, Bu, orang yang punya ta'alluq, hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Diceritakan di daerah Timur Tengah ada seorang perempuan yang usianya kurang lebih sekitar 50 sampai 60 tahun. Allah sudah memvonis kepada perempuan tersebut kena penyakit kanker otak stadium 4. Lalu kemudian karena sakit kanker otak stadium 4, maka dia berkeinginan untuk menyewa seorang pembantu. Dan subhanallah, ternyata pembantu tersebut bukan berasal dari kota atau negara tersebut, akan tetapi dari luar negaranya. Bahasanya kita seperti TKW. Maka ada seorang perempuan yang bersedia menjadi ibu rumah tangga saat itu. Kerjaannya ngurusin perempuan tadi yang sedang kena penyakit kanker otak stadium 4. Dan subhanallah, ketika datang karyawan tadi, 3 hari pertama, tuan rumah ini selalu memperhatikan ada sesuatu yang aneh. Di setiap 15 menit sekali, pembantu tadi ini yang TKW ini masuk ke dalam kamar mandi. 15 menit sekali masuk ke kamar mandi. 15 menit sekali masuk ke kamar mandi. Maka timbul pertanyaan sohibul bait tadi. Si ibu tadi timbul pertanyaannya, kenapa engkau kok keluar masuk kamar mandi? Akhirnya dia memberanikan untuk bertanya, wahai fulana, kenapa engkau senantiasa masuk kamar mandi? Lalu dia katakan, Pak, Bu, wahai tuanku, mohon maaf, saya ini baru 1 tahun menikah. Dan alhamdulillah, 1 minggu ini saya dikaruniai seorang putri. Anak saya masih kecil, baru umur 7 hari. Dan karena saya ini kekurangan, saya ini butuh biaya buat keluarga anak-anak saya, maka saya tinggalkan anak saya yang umur 7 hari, saya tinggalkan suami saya pergi menjadi seorang TKW kerja di luar negeri seperti ini. Dan mohon maaf, karena saya ini menyusui, maka air ASI saya ini selalu tumpah-tumpah. Sehingga setiap 15 menit sekali saya mesti ke kamar mandi, saya harus keluarkan air susu ini. Karena jika tidak dikeluarkan air susu ini, maka dada saya ini akan sakit. Subhanallah. Maka mendengar daripada kisah pembantunya tadi, si ibu tadi ini yang kena kanker otak stadium 4, dia masuk ke kamarnya, dia ambil uangnya, dia pesan tiket pesawat. Dia panggil ibu tadi yang pembantu tadi, lalu dia sampaikan, wahai fulana, ini kontrak kerja kita 2 tahun. Ini saya gaji engkau selama 2 tahun. Uangnya ini 2 tahun saya cash. Lalu kemudian ini uang tiket pesawat, engkau tiket pesawatmu kemarin datang ke sini, dan tiket pesawatmu hari ini kamu balik ke negaramu. Dan ini saya kasihkan kepada dirimu uang sangu untuk kamu pulang ke negaramu. Lalu kata si pembantu, wahai tuanku, saya baru 3 hari. Saya baru 3 hari kerja di sini. Kenapa gaji saya sudah dibayar 2 tahun sesuai dengan kontrak? Saya dikasih tiket pesawat dan saya dikasih sangu untuk pulang. Dan terakhir dikasih nomor telepon, kalau nanti anakmu sudah besar, kamu pengen balik ke sini, ini nomor saya, kamu hubungi saya akan terima lagi kamu kerja sebagai pembantunya saya di sini. Maka perempuan tadi, Bu, menangis dia. Menangis gembira dan menangis sedih karena harus meninggalkan daripada majikan yang luar biasa baiknya. Singkat cerita, pembantu tersebut pulang. Lalu kemudian ibu yang kena kanker tadi pergi ke dokter. Setelah pergi ke dokter untuk rawat, di CT scan kepalanya, Bu. Setelah di CT scan, dokter saat itu terkejut. Ini kanker stadium 4 hilang, tidak ada sama sekali. Shallu ala Muhammad. Tidak ada sama sekali. Lalu dia perintahkan kepada suster untuk dicek, dipastikan sekali lagi.
pastikan sekali lagi apakah benar-benar hilang ini kankernya. Dan ketika dicek lagi, dimasukkan lagi, di CT scan lagi, dan subhanallah, ternyata hasilnya tidak ada lagi sama sekali. Maka dokter terkejut. Lalu dokter bertanya kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, apa yang menyebabkan kanker ini hilang? Engkau ini divonis kanker stadium 4 dan tidak mungkin hilang. Bahkan malah telah divonis umurmu tidak akan lama lagi. Lantas kenapa hilang seperti ini? Apa yang menyebabkan bisa hilang seperti ini? Obat apa yang telah engkau makan? Obat apa yang telah engkau minum sehingga kanker ini hilang seketika seperti ini?" Maka ibu tadi tersenyum. Lalu dia katakan sama dokternya, "Wahai dokter, tahukah engkau aku meminum atau aku memakan obat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka ditanya obat apa tersebut. Dia bacakan satu hadisnya Nabi. Coba lihat bu, orang yang punya ta'alluq, hubungan yang luar biasa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak satu zaman dengan Nabi Muhammad, tidak pernah mandang Nabi Muhammad, tidak pernah mendengar suaranya Nabi Muhammad, tapi ta'alluqnya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Dia katakan kepada dokter tersebut, "Sesungguhnya aku memakai daripada hadisnya Nabi, dau mardokum bis sodaqah, obati penyakitmu dengan sodaqah, obati penyakitmu dengan sodaqah." Bu, hari ini kalau kita sakit, ikhtiarnya kita beli obat, benar? Ya, betul. Ikhtiarnya kita pergi ke dokter, benar Pak? Betul. Pernah tidak kita nyoba ikhtiarnya hadisnya Nabi dengan kita bersedekah? Ini Nabi yang katakan, "In huwa illa wahyu yuha." Tidak mungkin berdusta, sebab yang keluar dari lisannya wahyu yang kami wahyukan. Dia katakan, "Dau mardokum bis sodaqah." Obati penyakitmu dengan sedekah. Kalau ada anak panas, ada anak sakit, jangan langsung buru-buru dibawa ke dokter. Ikhtiar dulu dengan obatnya Nabi. Dimatikan belum? Mungkin matikan. Coba dimatikan. Udah mati belum itu? Matikan dulu, coba. Cek satu. Cek. Ya, sallu ala Muhammad. Kalau kita sakit bu, Pak, ikhtiar dulu dengan obatnya Nabi. Ambil uangnya kita. Berapa di kantongnya kita? 10.000, 20.000. Kita keluar dari rumah kita, kita cari fakir miskin. Kita senangi hatinya orang. Dengan uang yang sedikit ini kita senangi daripada hatinya orang. Ketika kita senangi daripada hatinya orang, kita niatkan, "Ya Allah, dengan sedekah ini aku niatkan jadikan ini syifa, jadikan ini obat bagi penyakitku, biberkati Nabi Muhammad." Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita niatkan seperti itu, insya Allah barokahnya Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan kebaikannya. Sebab menyenangkan daripada hati orang ini adalah perkara yang luar biasa. Di dalam hadis, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya tidak ada yang lebih afdal, la say'a afdalu minhuma, tidak ada yang lebih afdal daripada dua perkara. Al-imanu billah, iman kepada Allah, wa naf'u lil mu'minin, dan berbuat baik kepada seorang mukmin. Wa afdalu a'mal, dan sebaik-baiknya amal, idkhulu sururi ala qalbi mu'min, sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya amal, idkhulu sururi ala qalbi mu'min, menyenangkan, membuat bahagia hati seorang mukmin. Coba kita lihat berapa luar biasanya Sohibul Bait Haji Taupani bersama dengan keluarga hari ini menyenangkan daripada hatinya kita. Senang semua kita di sini Pak. Senang, senang. Barokah dia mengumpulkan kita, dikasih makan setelah ini. Ini perbuatan yang luar biasa. Luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, hatinya kita perbaiki hatinya kita. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad kita perbaiki. Orang kalau tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad Pak, walaupun karomah seorang wali ditampakkan,
Walaupun mukjizatnya Nabi ditampakkan, tidak bisa mendapatkan apa-apa pada dirinya, karena tidak ada ta'alluq, tidak ada hubungan. Sebagaimana dikatakan para ulama mengatakan, hakikatu ta'alluq birruh la bi asbab.